Ya, kita mulai ya bro ya. Oke. Udah 64 partisipan juga kok sekarang. Oke, siap. Ya, jadi saya mulai ya sekarang ya. Oke. Ya, selamat malam saya ucapkan kepada semuanya yang sudah bergabung di dalam Zoom meeting hari ini ya. Zoom meeting Forces Tron Academy. Jadi saya senang karena telah dipercayai untuk menjadi host pada malam hari ini. Dan di sini sesuai dengan judulnya ya, di sini saya ingin membahas tuntas ya, membongkar tuntas mengenai kedahsyatan dari Forces Tron. Oke, jadi di sini juga nanti ada edukasi mengenai apa itu kripto aset ya. Jadi di materi ini ya sangat menarik banget nih menurut saya ya. Mudah-mudahan selama 20 menit ke depan bisa menjadi peluang untuk kita semua. Apalagi di saat-saat ini kita sedang kondisi pandemi COVID-19 ya, teman-teman ya. Oke, di sini saya nggak sendiri ya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu semua, sini Mam ini saya nggak sendiri. Kita telah menghadirkan seorang narasumber yang sudah berpengalaman tentunya di dunia cryptocurrency, ya. Beliau namanya Pak David ya. Untuk Halo membahas semua. materinya ya, saya persilakan waktu ya dan tempatnya untuk Pak David ya. Silakan Pak David. Oke, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga semuanya sukses ya. Ya, sekarang ini saya akan membahas tentang Forces Tron. Solusi digital era pandemi. By the way, sebelumnya suara saya jelas semuanya? Jelas ya? Jelas. Oke, saya mulai ya. Saya mau nanya ke teman-teman nih. Kira-kira bisnis apa sih yang kira-kira sekarang ini bisa jalan? Saya tulis di sini itu adalah bisnis vs COVID-19. Jadi banyak sekali bisnis konvensional yang kita lihat kayak restoran, kayak misalnya toko-toko, sekarang itu sudah mulai sepi. Kenapa? Karena orang itu lebih memilih untuk dia spend untuk makanan sehari-hari daripada dia untuk membeli barang. Oke? Karena sekarang kan kondisi ekonomi kurang bagus kan. Nah, di sini akhirnya semua bisnis yang offline rata-rata berpindah ke online. Kenapa? Karena dia mengikis operasional yang ada. Jadi kalau kita bisa lihatnya di sini, itu ada WhatsApp, ada Telegram, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, dan ada Zoom. Seperti sekarang kan Zoom kan. Jadi sekarang ini orang-orang yang bisnis offline sekarang berpindah ke bisnis yang online. Oke. Nah, aku tanya teman-teman nih, kira-kira ide bisnis online apa sih yang kira-kira kita mau bisnis gitu? Mungkin banyak ya, mungkin ada kita bisa jualan baju, kita jualan sepatu, atau enggak kita jualan apapun di Instagram ya, atau kita mau jualan di WhatsApp, banyak sekali. Tapi aku mau tanya teman-teman, ada nggak bisnis online yang kira-kira modal 170.000 tapi bisa mendapatkan income 16,5 M dalam waktu 2 bulan? Yang bisa jawab boleh ngomong di chat ya. Nanti kalau misalnya bisa jawab, saya kasih 1.000 Tron langsung ke wallet kalian. Jadi modalnya hanya 170.000, tetapi bisa memiliki income 16,5 M dalam waktu 2 bulan aja. Menurut kalian oke nggak? Menarik banget nggak? Oke ya. Nah ini saya kasih lihat, ini bahwa ini income member nomor 1 di Forces di bulan September. Itu ada 1125 juta US dollar, artinya sekitar 16,5 M dalam waktu 2 bulan aja. Nah, sebenarnya apa sih Forces? Nah, Forces itu sebenarnya hanyalah smart contract. Jadi di sistem cryptocurrency dia punya namanya smart contract. Jadi seperti perjanjian yang diatur sistematis dan diperhitungkan. Jadi dan owner pun tidak bisa mengganggu-gugat perjanjian ini. Oke, aku jelasin lagi blockchain itu apa. Nah, blockchain itu jadi seperti catatan transaksi informasi yang tidak dapat diubah. Jadi dia semua sekarang ini bisnis dia semua ke awan-awan. Jadi di internet, lewat internet semua. Dan di blockchain ini dia mempunyai teknologi namanya smart contract, kita bisa jelasin. Jadi smart contract ini seperti perjanjian dalam bentuk coding, algoritma. Tapi saya nggak bakal membahas lebih dalam tentang di sini, tapi saya membahas yang lain. Oke, cara kerja Forces. Sebenarnya Forces ini kan hanyalah smart contract. Jadi cara kerjanya itu hanya member ke member aja. Tapi Forces memberikan bonus-bonus yang ada di sini. Jadi contoh nih ada orang masuk ke Forces 170.000. Uang itu nggak kemana-mana, tapi ke member aja. Jadi contoh seperti arisan, tapi bukan arisan. Dia sudah diatur oleh sistem Forces. Oke, jadi 100% aliran dana ke member komunitas. Dan di perusahaan tidak dapat. Dia hanya mengambil dari fee-nya aja.
Oke. Nah, mata uang yang kita gunakan itu ada dua. Yang pertama Tron sama Ethereum. Nah, tapi di sini kita akan membahas tentang mata uang Tron. Oke, kenapa tim kita memilih Tron? Karena dari semua cryptocurrency yang ada, Tron itu menurut saya adalah mata uang yang pertama nilainya murah, kedua transaksi cepat, dan fee-nya juga murah. Jadi seperti kita contoh kirim uang nih lewat token pocket. Mungkin teman-teman ada aplikasi token pocket semuanya ya. Kayak gini. Token pocket. Oke. Nah, aplikasi ini kita kalau misalnya di bank kan juga sama, kita kirim uang ke orang, kita butuh namanya fee kan. Nah, kalau di cryptocurrency setiap kita mengirim sesuatu ke orang, pasti kita dikenakan namanya fee. Nah, dari beberapa cryptocurrency yang ada, saya lihat Tron ini yang cukup murah dan sangat oke lah untuk harganya. Yang ketiga, harga juga bersahabat. Jadi Tron itu sekarang harganya sekitar Rp350 per Tron. Nah, dan Tron ini juga bukan sembarangan. Dia juga dikelola sama ownernya namanya Justin Sun, founder Tron. Beliau juga sudah pernah memenangkan nominasi 30 Asia di bidang Customer Technology 2017. Nah, dia juga sebagai CEO Tron, sebagai CEO BitTorrent, dan lain-lainnya. Nah, yang menariknya di sini adalah Justin Sun adalah salah satu anak didik dari Jack Ma. Mungkin teman-teman semua kenal Jack Ma ya, CEO dari Alibaba. Oke. Nah, ini adalah foto-fotonya Justin Sun dengan Kobe Bryant, dengan Warren Buffett, dengan Jack Ma. Jadi Justin Sun juga dia setelah pernah dinner bareng sama Warren Buffett setelah 6 bulan menunggu. Akhirnya ketemu juga sama Warren Buffett. Kalau misalnya teman-teman belum tahu Warren Buffett adalah satu orang yang pernah ngehit orang terkaya di dunia dari bidang saham atau komoditi. Oke. Mata uang Tron sendiri adalah satuan mata uang cryptocurrency yang populer di dunia. Nah, Tron ini dia baru berdiri sekitar kurang lebih 3 tahun, tapi dia sudah mencapai ke peringkat 15 besar sekarang cryptocurrency. Nah, kita bisa lihat tuh di situ kan ada volume 24 jam ya. Itu ada 946 juta US dollar perputarannya setiap hari, per hari ya 24 jam. Berarti kan dahsyat sekali kan, ya berarti kan koin bukan koin yang abal-abal, berarti koin yang memang sudah terpercaya dan diminati orang. Nah, sumbernya juga nih bukan dari sumber lain-lain, kita dari CoinMarketCap. Jadi CoinMarketCap ini adalah salah satu website yang memberikan informasi tentang seputar semua koin yang ada di dunia cryptocurrency. Nomor satunya Bitcoin, nomor 2-nya Ethereum, dan seterusnya. Tron nomor ke-15. Oke. Nah, market Tron. Jadi market Tron juga dimiliki oleh banyak market pair-nya. Jadi seperti Binance, mungkin teman-teman ada pernah dengar Binance ya, Binance, ada HitBTC, dan lain-lain. Nah, untuk Indonesia sendiri, Tron juga sudah banyak di market Indonesia. Salah satunya yang terbesar adalah Indodax. Jadi Indodax ini adalah salah satu market kripto yang terbesar di Indonesia, Indodax. Nah, kedua kita juga bisa pakai rekeningku. Oke, nah Indodax sendiri sudah memiliki izin apa? Izin Bapepti sama dalam pengawasan OJK. Jadi kita kalau bertransaksi di Indodax kita merasa aman karena sudah diawasi sama OJK. Oke. Nah, saya membahas hubungan Tron, Forces, dan komunitas. Jadi Tron sendiri adalah mata uang yang kita gunakan. Forces-nya ini adalah smart contract-nya berbasis Tron. Dan karena smart contract ini ada meliputi bonus dan komunitas, makalah terbentuk suatu komunitas, namanya komunitas Tron Forces. Oke, jadi kita semua sekarang menjadi sebagian dari komunitas Forces. Oke, cara jalannya gimana sih bisnis Forces? Pertama, jadi saya ada siapin 3 simple steps. Yang pertama, kita cukup menjadi member. Member berapa sih? Rp170.000 aja untuk minimumnya. Lalu kita ajak 3 teman kita untuk masuk ke komunitas Forces. Oke, yang ketiga kita adalah mengajarkan mereka hal yang sama. Jadi ketika kita join, kita menjadi member, kita mengajak 3 teman dan kita mengajarkan mereka hal yang sama untuk menjadi seperti kita. Cukup simpel ya bisnisnya ya. Nah, kita ada 2 paket memulai komunitas untuk paket yang base price. Pertama yang 170.000. Yang kedua adalah paket 335.000. Nah, bedanya apa sih? Ntar ada bedanya di pemilihan slot. Nah, tapi kalau saya ringkas,
Kalau di 170.000 kita ajak 4 teman kita sudah balik modal. Atau kita ajak 3 teman dan salah satu teman kita ngajak 1 orang. Kalau yang pakai 335.000, kita cukup ajak 3 teman kita ya, kita sudah balik modal. Seperti itu. Nah, sistem Forces bekerja seperti apa? Jadi ketika kita join di komunitas Forces, itu ada 3 sistem yang terangkum jadi satu dan semua terkoneksi. Yang pertama adalah X3, yang kedua adalah X4, yang ketiga adalah X Gold. Nah, X3 itu seperti ini, mungkin bisa dilihat ya, diagramnya kayak ada 3 susunan aja. Yang X4 itu ada susunannya ada 6, D2, 4, yang X Gold ada 2, 4, 8, 16. Oke. Nah, ini juga ada paket-paketnya, nanti saya akan jelaskan di belakangan. Jadi setiap Forces itu kita bisa pilih paketnya, dimulai dari 100 tron. Nah, 1 tron itu kan sekitar Rp350. Berarti kalau 100 tron itu nilainya adalah Rp350 dikali 100, berarti kan 35.000 per paket. Jadi kita kalau misalnya join 1 slot, berarti 35.000 di X3, 35.000 di X4, sama 70.000 di X Gold, karena nilainya 200 untuk paket pertama. Oke. Sistem kerja platform X3 seperti ini. Jadi ketika kita join, kita kan ikut langsung 3 ke sistem ya, 3 paket langsung. Jadi kita ikut yang X3, ikut yang X4, sama X Gold. Kalau di X3, kita kan pertama, kita dimulai dari modal 100 tron. Oke. Nah, orang pertama yang kita ajak, kita akan mendapatkan pembayaran sebesar 100% dari orang yang kita ajak. Contoh, dia masuk paket di X3-nya 100 tron, maka kita akan mendapatkan 100 tron juga dari orang pertama. Nah, orang kedua, kita mengajaknya juga ketika kita ajak 100 tron juga dari orang kedua. Nah, ketika kita ajak orang ketiga, pembayaran itu bukan untuk kita, tapi untuk orang yang mengajak kita. Contoh, kalau saya diajak oleh Pak Joko, berarti rekrutan ketiga saya, Pak Joko yang mendapat pembayarannya. Dan saya akan mengalami namanya recycle, artinya reinvest ya. Jadi saya punya baris pertama akan hilang, lalu kita akan mengulang dari awal. Contoh, saya rekrut orang lagi, maka orang tersebut akan menjadi baris pertama saya lagi. Oke. Platform X4. Nah, platform X4 berbeda sama X3. Kalau X4 diagramnya seperti ini. Jadi ada 2 baris. Kursor saya kelihatan nggak sini? Kursor kelihatan ya? 2 baris. Udah gitu, baris pertama itu adalah jatah upline. Jadi ketika orang join, baris pertama itu adalah jatah upline, pembayaran 100% ke upline. Nah, baris kedua yang di bagian 3, 4, sama 5, sama 6, itu ada jatah kita. Jadi setiap orang yang join di sana, pembayarannya 100% ke kita. Contoh, kalau misalnya X4 joinnya 100 tron, maka kita akan mendapatkan pembayaran 100 tron juga dari orang itu. Oke. Nah, ini X Gold lebih besar lagi. Jadi X Gold lebih besar diagramnya. Jadi ada 1, 2, 4, 8, sama 16. Nah, kalau yang baris pertama sama yang bagian 2 orang pertama, itu untuk upline kita. Jadi orang yang kita ajak 2 orang pertama untuk upline kita. Baris kedua itu untuk kita, tapi jatahnya 20%. Contoh, kalau misalnya dimulai dari 200 tron, maka 20% kita dapat, berarti dapatnya 40 tron. Baris ketiga itu jatahnya 30%, baris keempat jatahnya 50%. Nah, di 2 orang terakhir, di baris keempat, itu ada jatah kita, untuk kita membayar namanya recycle. Oke? Next ya. Nah, bedanya apa sih sebenarnya? Jadi kalau X3, kita mendapatkan bonus dari orang yang kita ajak langsung. Atau perkembangan dari tim kita, bottom overflow, itu artinya member bawah kita berkembang, kita mendapatkan limpahan dari bawah kita. Yang ketiga, take over. Jadi take over itu ketika, contoh, saya masuk paket X3 yang 100. Member saya ternyata sudah upgrade ke yang 200, maka bonus dari yang 200, dia akan loncat ke upline saya yang 200 juga. Itu namanya take over. Makanya di antara teman-teman nanti kalau misalnya menjalankan bisnis ini, jangan sampai ibaratnya teman-teman paketnya lebih rendah daripada upline Anda, atau lebih rendah daripada downline Anda. Jadi kalau bisa sama rata, atau enggak lebih tinggi untuk jaga-jaga. Supaya ketika member Anda upgrade, Anda bonusnya nggak skip. Seperti itu. Nah, kalau X4 lebih menarik lagi. Jadi X4 itu bisa terjadi namanya spillover, atau overflow from up.
Jadi contoh, nanti saya ada ilustrasinya, nanti saya jelasin. Jadi kalau misalnya di sini kita walaupun pasif aja, kita belum rekrut orang, tetapi kita direkrut oleh orang yang aktif, maka kita akan mendapatkan limpahan dan kita bisa mendapatkan uang. Xgoat juga sama, Xgoat juga bisa seperti itu, tapi lebih besar lagi dapatnya. Oke, nah semua sistem X3, X4, dan Xgoat semuanya terkoneksi. Nah, ilustrasi member bergabung. Nah, saya contoh ke gini. Jadi ilustrasi paket yang saya bikin adalah 335.000 atau X3-nya slot 2, X4-nya slot 2, sama Xgoat-nya slot 1. Nah, kita lihat X3 modal kita adalah 100 plus 200 tron. 300 tron ya. X4 modalnya 100 plus 200 tron, berarti 300 tron juga. Nah, Xgoat kita hanya memilih satu slot atau 200 tron. Modal awalnya sudah jelas, berarti total 800 tron. Dari total semua kita punya paket. Nah, kita contoh kita rekrut satu member A. Oke. Di X3 kita akan mendapatkan pembayaran langsung dari orang pertama kita sebesar 300 tron. Kenapa? Karena orang yang kita rekrut pun juga sama 300 tron. Langsung masuk ke dompet wallet token pocket kita. Jadi Forsats ini bonusnya tidak dipendam sama Forsats, langsung ditransfer ke token pocket kita. Nah, di X4 kita tidak dapat. Kenapa? Karena di baris pertama X4 itu adalah jatah upline. Di Xgoat juga sama, kita nggak dapat karena di baris pertama dari Xgoat itu adalah jatah upline. Oke? Nah, kita rekrut orang kedua nih, si B. Si B kita rekrut pembayaran bonusnya yang dari X3 akan langsung masuk ke dompet kita juga sebesar 100 plus 200 tron. Atau tergantung paket join dia ya. Oke. Nah, di X4 kita nggak dapat. Kenapa? Karena baris pertama dari X4 itu bukan jatah kita. Xgoat juga sama, kita juga nggak dapat. Kenapa? Karena baris pertama dari Xgoat itu bukan jatah kita. Oke. Nah, kita rekrut ketiga nih, si C. Nah, si C, karena berhubung di X3 sudah rekrut 3 orang, berarti orang ketiga adalah jatah upline kita. Oke. Dan kita akan mengulangi namanya recycle. Jadi recycle itu boardnya hilang lagi, udah kosong lagi barisnya. Nah, di X4 kita akan mendapat pembayaran berapa? Sebesar 100 plus 200 tron. Kenapa? Karena di X4 di baris kedua adalah jatah kita. Jadi kalau kita lihat di share screen ini, di X4 bagian C ada centang, itu adalah jatah kita. Oke. Yang Xgoat kita juga dapat. Yang C kita dapat 20% dari total paket orang yang join, 200. Berarti dapat 40 tron. Nah, berarti kalau saya lihat di keterangan di bawahnya, Anda rekrut C mendapatkan bonus 100 plus 200, 300 tron. Di Xgoat-nya kita dapat 20% kali 200 sama dengan 40 tron. Berarti rekrut 3 orang dengan paket 335.000 itu sudah mendapatkan 940 tron. Artinya sudah BEP plus untung 140 tron. Oke, modal kita kan 800 kan, rekrut 3 kita mendapatkan 940 tron. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ketika kita merekrut D, di X3 kita itu sudah berubah menjadi kosong kembali dan D akan ditempatkan ke posisi pertama kita. Artinya D kita akan mendapatkan pembayaran full 100 plus 200. Berarti total kita dapat 300 tron. Di X4 kita juga sama, kita mendapatkan 100 plus 200 tron. Kenapa? Karena di tempat D itu masih menjadi jatah kita. Oke. Di Xgoat juga sama, kita juga mendapatkan jatah juga di bagian D, kita mendapatkan 40 tron lagi. Berarti orang keempat yang kita rekrut bonusnya berapa? 300 plus 300 plus 40, berarti sama dengan 640 tron. Dahsyat ya, berarti orang keempat bonusnya hampir berarti lebih dari 50% ya, 60% bonusnya. Oke, dan selanjutnya E juga seperti itu. Kita lihat E-nya bakal masuk ke kolom kedua X3, bakal masuk di baris keduanya X4 dan Xgoat. F juga sama. Ketika diagramnya kita full di X3 sama X4, maka kita akan mengalami namanya recycle. Nah, seperti ini. Jadi langsung recycle kembali ke awal, dan titik kita akan kembali ke titik perekrut kita. Jadi kita akan follow dari
Halo, sorry, terputus. Halo. Sudah ini lagi ya. Sorry, terputus. Tadi sampai mana ya? Ya, terputus tadi, sempat terputus, Bro. Ya, sampai di strategi ini bener. Oke, strategi ya. Atau diulang satu slide sebelumnya aja, Bro. Boleh. Strategi 3. Oke. Yang ini udah jelas tadi ya? Ya. Nah, ini jadi ketika kita sudah full di X3 sama X4, maka kita akan mengalami namanya recycle. Jadi recycle itu kita reinvest. Dan titik kita akan ikut ke leader kita, follow the leader. Oke. Nah, next. Nah, akan seperti ini. Jadi ketika kita recycle, kita akan kembali kosong kembali. Dan ketika member kita mengalami recycle juga, akan kembali ke kita juga. Oke. Nah, strategi simple. Jadi kan teman-teman tahu, tadi kan saya jelasin banyak ya. Ibaratnya marketing plan itu nggak gampang dimengerti. Nggak semua orang itu mengerti marketing plan. Tapi saya membuat satu strategi simple, gimana caranya kita hanya merekrut 3 orang dan kita ajarkan mereka hal yang sama, rekrut 3 lagi. Jadi kita nggak usah pusing tentang marketing plan, kita nggak usah, ibaratnya nggak usah, pusing jelasin ke orang lah ya, orang nggak ngerti-ngerti. Kita cukup join di base ini, kita ajak 3 teman kita, dan kita ajarkan mereka melakukan hal yang sama, duplikasi 3. Cukup simple. Nah, di kondisi pandemi seperti ini, mungkin banyak orang di rumah nganggur, nggak ada kerjaan, itu kesempatan kita untuk kita mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam komunitas ini. Oke. Nah, pemilihan waktu adalah segalanya. Jadi, mungkin kalau misalnya teman-teman sekarang sudah join atau misalnya belum join, karena perkembangan Forces ini sangat luar biasa dan seperti Amuba ya, ramai sekali. Terbukti dari kita membuat satu grup WhatsApp, dalam waktu 3 minggu sudah hampir 4 grup penuh. Jadi WhatsApp itu 256 orang, kita sudah 3 grup full. Artinya, bisnis ini tuh sangat diminati orang. Cepat atau lambat, teman-teman Anda, kerabat Anda, keluarga Anda akan join juga. Kalau kita misalnya berniat untuk menunggu, mungkin teman-teman kita atau keluarga kita bakal direkrut orang lain, sayang kan? Lebih baik jadi partner kita di bisnis ini. Seperti itu. Oke. Salam miliarder Forces. Thank you. Mungkin sekarang saya mau open pertanyaan tanya jawab ya ke teman-teman ya. Ya. Mungkin tapi ini bisa membantu. Bro. Ya, Bro. Jawab. Bro, sebelum kita mau ke ini proses tanya jawab, ya. Bro. Ini ada mau testimoni dulu nih, biar seru nih, Bro. Gitu. Ada testimoni dulu kan, kalau tadi udah dijelasin. Oh iya, dahsyat. Oke. Iya. Boleh. Udah dijelasin ya mengenai apa itu proses, bagaimana cara kerjanya, ya kan ya. Tapi untuk sekarang ini kita mau ada testimoni ya. Saya udah hadirkan salah satu seorang top leader juga nih, ya, yang baru join kurang lebih baru sebentar ya, baru 2 mingguan ya, baru 2 mingguan join, tapi dia udah dapat $1.700, Bro. Itu dahsyat banget. Dahsyat sekali. Bayangin teman-teman, 170.000 3 minggu, berapa dolar tuh? $1.700 tuh berarti kurang lebih itu hampir 30 juta. Sekitar 26 juta ya? kayak. 26 jutaan ya. Dahsyat. Jadi oke, ini langsung aja ya, tanpa berlama-lama lagi saya undang langsung untuk testimoninya juga Ko Didi ya, sebentar. Ko Didi. Oke. Silakan Ko Didi, waktu dan tempatnya dipersilakan Ko Didi. Halo, selamat malam teman-teman. Mantap. Ini lagi di rumah. Malam Bro. Ya, nggak muncul muka ya, lagi berantakan di rumah. Ya, siap. Oh ya, gimana? Bro, ralat dikit Bro, saya hari ini hari ke-23 Bro. Hari ke-23. Wow, siap. Ke-22 Bro, 22. Ya, jadi 3 minggu habis hari. 3 minggu ya? Iya. Jadi gini Bro, teman-teman semua, jadi awalnya Pak Joko ada sering kirim inilah ya tentang Forces, kirim materi. Cuman saya nggak pernah tertarik lah istilahnya seperti itu, karena saya pikir ini mah pasti mirip-mirip yang lain. Satu hal yang bikin saya tertarik, begitu saya tahu kalau Forces ini tidak memegang uang member, artinya seperti yang tadi Bro David bilang. Jadi semua uang yang kita dapatkan itu langsung masuk ke wallet. Setelah saya tahu ini, saya langsung open minded, saya langsung pelajari. Setelah saya pelajari semua, saya yakin kalau ini bukan money game. Artinya aman, karena uangnya kan langsung masuk ke wallet kita. Nah, di situ saya mulai pelajari. Tapi yang anehnya, saya setiap kali pelajari sistemnya,
nggak pernah ini, maksudnya nggak pernah mudeng. Saya tuh pokoknya udah ketemu Pak Joko, ketemu Bro David ada 2 kali, Bro David jelasin segala macam. Itu saya nggak pernah tangkep gitu sistemnya, karena menurut saya agak rumit. Tapi cuman satu yang saya pikir, nggak perlu tahu lah sistemnya seperti apa. Yang penting gerak dulu. Kenapa? Karena di sini kan cara kerjanya adalah kita rekrut ya. Apalagi sekarang lagi pandemi gini, yang lagi dicari orang adalah bisnis modal kecil, income besar. Nah, salah satu yang bikin saya tertarik, Pak Joko, 6 minggu 151 juta. Nah, ini yang membuat saya tertarik. Jadi disinilah saya mulai gerak, saya tawarin, rata-rata teman saya sih welcome ya, banyak yang mau ikut. Begitu, Bro. Dahsyat Ko Didi. Ko Didi kira-kira tips and triknya apa nih Ko Didi? Nih ngomong-ngomong nih akunnya Ko Didi nih ya, udah rekrut 15 tapi wow, $1.791. Dahsyat. Kalau saya sih cara kejalaninnya gampang ya. Saya telepon teman, saya bilang, bro, ada peluang bagus bro. Modalnya cuman 350.000. Karena saya ikut 350.000 itu slot 1, X3, X4, X Gold, sama slot 2, X3 dan X4 aja. 300-an. Nah, saya jelasinnya seperti itu. Bahkan kalau mau ikut yang 170.000 juga bisa. Potensinya dapat ratusan juta. Kan orang pasti penasaran. Invite aja ke grup biar dia pantau. Itu cara saya yang saya lakukan selama ini. Kalau benar orang itu emang seneng duit, dia pasti kontak kita. Di, ini apaan? Kita jelasin, dia closing. Jadi tipsnya sendu ya? Iya, mungkin kalau dia belum hubungin kita, apa kalau kita follow up, dia bilang ntar dulu, antara dua. Mungkin dia masih mempelajari, atau dia nggak punya duit. Itu aja sih. Ya, tapi memang bisnis yang ini satu ini dahsyat ya Ko Didi ya. Modalnya benar-benar 170.000 juga udah bisa running gitu kan? Bisa bro. Luar biasa Ko Didi. Kira-kira dan momentum ya. Saat ini kan maksudnya orang banyak yang lagi nggak ada kerjaan, ada yang bisnisnya tutup. Karena saya kan di Kemayoran ya. Itu di Kemayoran teman-teman saya pada kasihan loh. Itu seminggu itu bisa 0, nggak ada yang belanja. Nah orang-orang kayak gini kalau kita ajakin Forces 170.000 harusnya bisa. Jadi banyak sekali orang di luar tuh yang lagi butuh Forces. Cuman kita pede aja, yang penting kita tawarkan mereka, harusnya mereka ikut. Oke. Lalu kira-kira kalau misalnya yang udah nonton Zoom terus masih belum yakin, kira-kira dari Ko Didi mau kasih pesan apa nih Ko? Ya pesan dari saya sih ikutin saya aja, nggak perlu tahu. Karena sampai sekarang saya bingung. Kayak kemarin yang minggu lalu, yang Bro David maksudnya ajarin marketing plan ke beberapa tim ya. Itu saya ngeliatin gitu, nggak ngerti-ngerti. Sampai sekarang nggak ngerti-ngerti. Bingung beneran bro. Cuman ya udahlah, nggak perlu tahu. Contoh gini, kita mau bangun hotel. Emang kita perlu tahu cara ngebangun hotel kan nggak perlu tahu. Yang perlu kita tahu adalah gimana caranya setiap hari kamarnya full terus, omset besar. Kan itu aja. Udah dahsyat emang. Dahsyat emang. Vacation now ya. Jadi gerak dulu aja. Soal sistem gerak dulu, action dulu ya. Dahsyat Ko Didi. Ya siap Ko Didi. Waduh, thank you banyak nih Ko Didi nih. Ya, siap. Sukses bareng kita. Siap, sukses. Ya, jadi itu ya tadi testimoni dari seorang top leader juga ya, baru join tapi ya kalian bisa lihat sendiri ya penghasilannya dan omset Ko Didi yang udah dicapai itu berapa. Oke, ini kali ini saya mau buat ada sesi pertanyaan ya. Jadi mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang mau tanyakan. Nah, bisa langsung tanya ya. Silakan. Ada yang mau tanya nggak kira-kira? Itu ada bro, di chat. Boleh di chat. Apa tuh? Ini bisnis apa? Strategi simple. Tolong diulang. Tolong ulang dong. Bro David, bisa dibantu ulang ya? Bisa. Ya. Mungkin yang ini lebih jelas kali ya. Nah ini. Jadi kita ada siapin 3 simple step. Bagaimana cara menjalankan Forces? Cukup 3 aja. Karena kan di sini kan modalnya murah ya, 170.000 atau 330.000. Dan 170.000 itu juga nggak membuat kita miskin kan. Artinya kalau saya bilang ke teman saya, ayo mau nggak join di kita? Hanya 170.000. Atau saya bilang 3 Java Chip Starbucks aja.
Gitu. Artinya kita ke mall pun 170.000 nggak cukup untuk kita makan, untuk kita nonton, untuk apapun ya. Nah, tapi di sini dengan 170.000 kita bisa mendapatkan income yang besar. Nah, caranya gimana? Kita cukup menjadi member aja, lalu kita ajak 3 teman dekat kita, atau enggak 3 partner bisnis kita, dan kita mengajarkan mereka hal yang sama. Jadi kita bilang ke mereka, oke, kamu cukup jadi member, kamu ajak 3 partner kamu, dan kamu ajarkan mereka hal yang sama. Dengan seperti itu, duplikasi berjalan, akan mendapatkan income seperti Bro Didi tadi. Dalam waktu sekitar 3 minggu lebih 1 hari, itu income-nya sekitar 26 juta. Dan itu akan semua diatur by system, jadi kita nggak usah pusing pengaturannya itu. Kita cukup ajak 3, kita juga ntar bakal difasilitasi oleh mentor, kita tanya kapan kita, gimana caranya posting atau macam-macam. Oke, kita siap semuanya untuk ngajarin semuanya. Seperti itu. Oke, Ya, mantap. Terus sampai sini cukup jelas. Ada pertanyaan lagi nih, Bro. Ini sebentar ya. Ada pertanyaan. Ya, ini bisnis apa, untuk apa koin itu katanya. Oke, jadi koin itu kita pakai sebagai alat pembayaran. Nah, sebentar saya ada share nanti sebentar nih ya, koin market cap. Oke, browser saya udah kelihatan ya. Ini kan ada Coin Market Cap, website Coin Market Cap. Oke, jadi saya sebenarnya mengenal cryptocurrency di 2017. Saya dikenalkan oleh teman saya yang memang expert di cryptocurrency, dan pada saat itu di Bitcoin itu harganya masih di angka 12 juta rupiah. Nah, bayangin sekarang udah berapa nih angkanya nih? Satu Bitcoin. 14.000 US dollar, atau kita lihat 200 juta ya. Nah, di saat itu saya hanya percaya aja sama teman saya, kondisi saya lagi bangkrut juga, saya pinjam di bank 40 juta waktu itu untuk saya mengikuti bisnisnya pada waktu itu ya. Akhirnya dalam waktu 2 bulan setengah dari 40 juta, uang saya berkembang menjadi 250 juta. Nah, dari sana saya baru melek, wah gila, berarti cryptocurrency itu adalah salah satu proyek yang bisa menghasilkan uang bagi kita. Oke. Nah, di saat itu juga Bitcoin naik terus tuh dari angka 12 juta, 16 juta, 80 juta, 200 juta sampai dengan 280 juta waktu itu. Nah, di situ karena Bitcoin-nya booming, maka keluarlah berbagai macam koin. Jadi seperti ada Ethereum, ada Tether, ada XRP dan macam-macam lainnya. Dan setiap koin ini semuanya punya market sendiri, dan mereka juga bisa ditransaksikan oleh berbagai macam exchange. Nah, kita lihat nih, Tron di sini ada peringkat nomor 16 nih, turun lagi. Berarti dia kejar-kejaran sama wrap Bitcoin. Oke. Nah, kita lihat tuh volume transaksinya tuh. Besar sekali ya, kita lihat volumenya nih. Bayangin, berarti di dunia orang yang transaksi Bitcoin ada 35 miliar US dollar satu hari ini. Dahsyat kan? Berarti kan di dunia memang sudah diakui Bitcoin itu. Seperti itu. Oke. Ini ada lagi dari Pak Henry Pen ya. Pak Henry bilang katanya ini ada yang bilang bakalan kena scam nih. Gimana cara menanggapinya? Oke, mungkin ada banyak berita, mungkin teman-teman mungkin pernah lihat inilah ya. Bentar ya. Ini kalau kita ketik Forsats, Ponzi, dia akan keluar di sini. Nah, ini mungkin teman-teman sering banget dapat artikel ini ya. Nah, ini. Oke, koin investasi. Waspada Forsats skema Ponzi berbasis Ethereum. Oke, saya akan jelasin. Nah, di sini sebenarnya orang-orang di sini, lihat kita diposting oleh siapa? Oleh Waha Hasna Gina. Oke, diposting oleh seseorang ya. Berarti ini bukan berita resmi. Jadi koin investasi ini adalah satu wadah untuk orang itu ngeposting artikel apapun yang mereka mau. Termasuk salah satunya adalah ini postingan orang. Ketika satu bisnis booming, maka pasti ada yang namanya orang nggak suka atau negatron. Nah, di sini dia akan jelasin. Oke. Forsats adalah sebuah proyek yang dibangun dengan sistem smart contract dengan jaringan Ethereum untuk mendapatkan crypto. Nah, proyek ini juga menjanjikan keuntungan di mana para pengguna mendapatkan passive income hanya dengan menggunakan sistem ini. Oke. Nah, pertanyaan saya ada bilang ke orang nggak bahwa kita di sini nggak usah ngajak orang, kita diam aja gitu dapat uang. Nggak ada ya. Berarti dari sini orang ini juga sudah pasti dia tidak mengerti sistem Forsats.
tidak mengerti tapi asal ngejudge gitu kan, karena mungkin banyak orang yang join dan banyak orang yang dapat duit banyak gitu. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi, mungkin kalau ada narasumber lain lebih enak lagi ya. Kita lihat di Wikipedia. Skema Ponzi Wikipedia. Ini kan narasumber langsung. Nah, di sini aja lebih jelas. Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh dari individu organisasi yang menjalankan operasi ini. Artinya gini, skema Ponzi itu memberikan passive income. Jadi, contoh kita join 10 juta. Kita mendapatkan harian 1%, 2%, 3% per hari. Dan uang yang dihasilkan itu, yang dikasih ke member itu berasalkan dari member baru yang join. Oke? Jadi dia hanya diem aja, member baru join, dia mendapatkan passive income. Artinya menjanjikan suatu profit setiap hari ya, dipastikan. Nah, oke. Jadi kalau di Forsat, dia kan tidak seperti itu kerja-kerjanya. Tapi kita harus aktif mengajak teman juga. Mungkin kalau kita hoki, dalam kurung hoki, ada orang yang belum ngajak orang, tapi dapat uang, itu karena kenapa? Di sistem X4 sama Xgold, itu kita memang bisa mendapatkan limpahan namanya, seperti itu. Dan di skema Ponzi ini bisa terjadi namanya bubble. Contoh, omset bulan pertama 1M. Terus kan setiap bulan perusahaan menjanjikan mereka contoh 1 bulan 30%. Ternyata bulan kedua, member baru tidak ada yang gabung, maka perusahaan tidak bisa membayar kan, karena tidak ada omset baru masuk. Makalah terjadilah gagal bayar. Itu yang namanya dinamakan skema Ponzi, seperti itu. Oke. Kemudian ada yang nanya juga mengenai slot ini, Bro. Sebentar. Oke. Apakah ketika udah upgrade slot sampai slot 15, apakah perlu upgrade slot lagi? Jadi gini, di sistem Forsat, aku akan jelasin lagi mengenai slot ya. Sebentar. Share screen, slot. Nah, jelas mengenai slot? Jelas. Oke, di Forsat ini dia punya beberapa slot, artinya paket joinnya ya. Jadi kita mau join dari 170.000 bisa, mau join dari 600 juta pun bisa. Oke. Nah, tetapi di sini saran dari kita adalah kita tidak join untuk paket yang langsung besar. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa duplikasi hal yang sama. Contoh saya masuk 100 juta. Mungkin teman saya juga nggak berkemampuan 100 juta. Kita nggak tahu ya kemampuan orang masing-masing ya. Tapi kalau misalnya kita dimulai dari slot yang pertama, atau 100 Tron, artinya semua orang bisa. Bentar ya. Artinya 170.000 semua orang bisa. Nah, pertanyaannya gini, kalau misalnya saya mau upgrade sampai slot 15, boleh nggak? Boleh. Wajib nggak? Nggak wajib. Kenapa? Karena kita upgrade tergantung permintaan. Contoh member kita sudah slot ke-3, kita masih slot ke-2. Kita kan nggak dapat bonus dari member kita, kan yang slot 3 kan. Makanya sebelum mereka upgrade, kita upgrade dulu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan bonus berulang dari situ. Jadi jawabannya tidak wajib. Tidak wajib untuk sampai slot 15. Tergantung dari tim kita di slot berapa. Dan kemampuan kita bermain di slot berapa. Seperti itu. Oke, kemudian dari Edwin Putra juga, ya, mau tanya berarti tugasnya kita kalau bisa ajak banyak orang tinggal sistem secara otomatis, ya mengatur duit langsung ngalir terus menerus, benarkah seperti itu? Ya kurang lebih benar sih. Betul. Jadi di program X4 dan di Xgold bro ya? Iya betul. Kita nggak perlu pusing sistemnya kayak gimana, kita percaya aja sama orang yang dapat income ya kan. Kita percaya aja, kita modal 170.000, kita ajak 3 teman kita dan kita duplikasi hal yang sama, gitu aja. Ya. Jadi ingat lagi nih tadi kata testimoni dari Kodidi ya. Saya nggak ngerti sistem, pokoknya gimana caranya saya action. Udah. Nah, coba kalau misalnya kita tanya Kodidi, mungkin Kodidi sampai sekarang sistem nggak gitu paham gitu kan, tapi bonusnya udah dahsyat kan. Kenapa? Karena Kodidi action. Makanya. Betul. Seperti itu. Oke, sebentar ya, dari Elisha ada nanya juga ini sebentar.
Selain bonus dari rekrut orang, bonus apa yang kita dapat? Oke, ini pembahasan tadi ada di ini ya, di X4 dan Xcode nih, bro. Iya, betul. Sebentar ya, saya share screen lagi. Oke. Nah, ini dia. Ya mungkin saya bahas yang lebih gede aja ya, Xcode ya. Oke, itu kan di Xcode kan ada tulisan tuh jatah upline kan. Nah, jatah upline kan. Nah, sebenarnya di X4 dan Xcode itu kita tidak wajib rekrut, nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya kita diam, upline kita aktif, itu kan posisi hanya 1, 2, 4, 8, 16 kan. Ketika upline kita merekrut lebih dari 2 orang, maka kita akan dilempar seperti ini tuh. Si A kan belum rekrut orang kan, tetapi dia sudah dilempar orang. Kenapa? Karena upline kita aktif. Nah, kita akan mendapatkan bonus dari mana? Dari ketika C berkembang. Seperti itu. Nah, B juga sama kan? B belum rekrut orang, tapi B sudah dapat lemparan dari upline. Nanti B juga akan mengalami hal yang sama. Jadi ketika D-nya berkembang, E dan F kayak gini ya, A sama B belum rekrut orang. Tapi ketika C, E, D, sama F berkembang, si A akan B akan menikmati hasil dari mereka. Seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan cukup lumayan bagus nih, bro, pertanyaannya. Jadi di sini dari Nia Ciko ya, Kak mau nanya, aku kan udah ada cicit ya, kurang lebih ada member ya, masih dapat bonus nih. Nah, pertanyaan aku, sampai kedalaman keberapa kita dapat bonusnya? Kemudian soalnya udah nggak begitu perhatiin kalau udah sering closing, kurang lebih kayak gitu. Sampai kedalaman berapa? Oke. Jadi sebenarnya bonus kita bisa mendapatkan kedalaman sampai ujung pun kita bisa. Kenapa? Kita mendapatkan dari pada saat recycle, reinvest. Jadi kalau kita lihat di sini diagramnya, contoh di X3 ya. Di X3 kan si DEF, kan dia juga sama kan, dia juga sempat rekrut 3. Oke. DEF dia akan melakukan hal yang sama, rekrut 3. Nah, ketika rekrut 3, si D akan ditempatkan tempat yang sama bagi kita. Putus ya? Jaringan putus ya? Sebentar ya, coba saya mungkin gambar lebih enak ya, saya gambar. Ya. Oke, kita ngomong ini kita di sini ya. Nah, ini kita. Kelihatan gambarnya? Ya, jelas. Oke. Nah, kita ngajak nih teman nih. Nah, 3 ya, begini. Di sini A. Oke. Contoh kita hanya ajak 1. Ini kita ngomong di X3 ya. X3. Si A kan juga melakukan hal yang sama kan? Ajak 3 kan begini. Oke. Pertama A dapat 100%, kedua B A dapat 100%, ketiga A nggak dapat kan? Kenapa? Karena ini adalah jatah upline. Nah, ketika A-nya sudah melengkapi tiga orang ini, maka A akan menjadi seperti ini. A akan pindah ke sini, kita lagi. Mengikuti upline-nya. Artinya, di baris pertama kita, bisa jadi dipenuhi oleh member kita sendiri. Seperti itu. Nah, contoh, si A lagi nih. Ini kita ngomong ini si B ya. B juga sama, ngajak 3. Begini. Si B akan ditempatkan di sini kan. Ketika B ngajak 3 lagi, B akan ditempatkan ke sini kan. Oke. Nah, B akan masuk ke dalam A lagi. Seperti ini. B di sini. Ngikutin A-nya lagi. Seperti itu. Jadi sebenarnya mau kedalaman berapapun, kalau misalnya di paling bawahnya aktif, tetap akan berpengaruh ke kita. Seperti itu. Mungkin itu aja jawabannya. Bro Denny? Ya, halo. Ya, sebentar ya. Kira-kira masih ada pertanyaan lagi nggak nih yang kurang jelas mungkin? Karena di sini kita ada sistem yang namanya reinvest ya. Jadi ketika bawah kita memang istilahnya mungkin aktif gitu ya, nanti akan reinvest terus ke kita terus nih, kurang lebih kayak gitu. Jadi dengan ada recycle kayak gini, dipastikan mitra kita pun nanti akan terus ke kita. Yang pasti apa? Yang pasti sini jangan sampai slot kita lebih rendah dibanding downline kita, kurang lebih gitu. Jadi kita harus kompak di sini. Kurang lebih gitu ya, benar ya Bro David ya? Betul, betul Bro. Bentar.
Oke, masih ada, kira-kira masih ada yang kurang jelas nggak nih, teman-teman nih? Nah, kalau misalnya Kalau pertanyaan misalnya, udah kelar, saya akan demo bagaimana caranya mencairkan uang dari Indodax. oke, sebentar. Kira-kira masih ada pertanyaan lagi? Kalau udah jelas, bilang jelas ya, teman-teman ya. Nah, kalau kan banyak teman-teman bilang, kira-kira tolong dong buat video WD. Sebenarnya saya lagi buat video tentang WD ke Indodax. Nah, sekarang pun saya akan demo nih bagaimana cara kita mencairkan uang ke Indodax. Habis dari Q&A, saya akan menjelaskan bagaimana cara real time sekarang mencairkan uang ke Indodax. Seperti itu. Oke, lanjut bro, silakan. Lanjut ya, langsung demo. Langsung, karena udah jelas banget katanya. Udah Ya, jelas siap. ya? Oke. Siap. Oh, sebentar, Sekarang saya bro. mau demo. Jadi Halo, saya mau tanya, saya kan udah jual 100.000, bisa nggak saya upgrade lagi ke 335K katanya? boleh dong. Boleh banget, boleh banget, boleh banget. Boleh Malah dong. mau upgrade langsung ke slot 15 boleh banget. Yang penting ini dulu ya, apa namanya, ngobrol dulu sama upline-nya ya. Iya, betul. Jadi sebelum upgrade, Iya, kita harus tanya upline kita, sudah upgrade apa belum gitu kan. Nah, kalau kita sudah join betul. 170.000, kita upgrade-nya tidak perlu 335.000, tapi kita cukup bayar 200 tron plus 200 tron, artinya cuma bayar sekitar berapa ya berarti ya hitungannya ya? 800 200 ton berarti Galaxy Data Spot. kira-kira 170.000 lagi aja. Kita nggak perlu Ya, nambahkan nominal yang sama. betul. Oke, jadi udah jelas ya. Oke, sip. Oke, bro, lanjut bro, silakan. Oke, sekarang saya akan demo ya. Jadi demo bagaimana caranya withdraw ke Indodax langsung. Nah, bro, gue kok nggak bisa share screen ya? Masa nggak bisa? Sebentar ya, coba. Bentar, gue lihat. Nggak bisa. Oke, sini. Oke, udah bisa kan ya? Udah. Nah, Aman ini ya? kan langsung nih dashboard Indodax ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum punya Indodax, silakan daftar Indodax-nya. Kalau pengen belajar ya. Nah, di sini kan saya ada nih, ada uang nih, 17 TRX. Kelihatan nggak 17 TRX? Terus rupiahnya ada 300.000 rupiah. Oke. Cara pertama adalah kita melakukan deposit dulu. Klik deposit. Di sini kita pilih terima tron. Saya mengerti. Nah, ini kan ada namanya ini kan kode alamat kita. Kode alamat tron. Oke, nah ini saya akan copy. Saya akan kirim ke saya punya nomor. Bentar ya. Sebentar, ini saya copy. Saya akan transfer dari token pocket. Bentar ya. Oke, saya udah copy. Nah, saya terima di sini, di handphone saya, alamatnya. Lalu alamat ini saya copy ke token pocket. Saya buka token pocket. Ini saya buka aplikasi token pocket. Kelihatan aplikasinya? Saya cukup di sini tekan transfer. Transfer, lalu saya masukin alamatnya di sini. Yang ada TU, belakangnya CL. Oke, transfer. Receiver-nya itu yang tadi saya contoh kirim 1000 tron. Saya konfirmasi ya. Kelihatan nggak saya punya ini? 1000. Ya, kelihatan. Kelihatan ya, 1000. Saya kirim ke alamat Indodax saya. Oke. Nah, sambil menunggu tronnya masuk, kita langsung lihat ke market dulu. Nah, jadi di Indodax kita bisa jual beli tron. Nah, ini banyak macam koin ya. Ada BTC, ada TEN, ada AIV, ada ABIS, macam-macam.
Kita pilih yang TRX. Sini. Oke, ini ada TRX ya. Nomor 77 ada TRX, kita klik. Akan kelihatan saldo kita di sini. Dan rupiah di sini, perlu kelihatan. Turun ke bawah. Nah, ini ada dua. Jadi ada kolom jual, artinya orang-orang yang menjual Tron. Yang kedua adalah kolom market beli. Jadi orang-orang yang pengen beli Tron. Nah, kita bisa lihat di situ, itu banyak ya. Ada orang mau beli Tron banyak ya. Ada yang harga 349, ada 348 dan seterusnya. Oke, contoh nih kita mau beli Tron. Saya punya uang 300.000 nih. Di sini 300.000 IDR, saya pengen beli Tron. Saya kalau mau beli instan, kita cukup gini aja. Tinggal klik. Ini kan berarti kan kita market jual ya, 350 rupiah ya. Masukin 300.000-nya ini, total rupiahnya. Oke, tinggal beli Tron. Saya mendapatkan estimasi sekitar 857 Tron. Beli Tron. Oke. Udah, beli Tron. Saldo rupiah saya akan 0, Tron saya akan menjadi 871. Sama juga kayak jual. Contoh nih, saya mau jual Tron saya. Ada 871 ya. Saya mau jual. Bagaimana caranya? Tinggal klik ini aja. Tronnya berapa? Harganya mau berapa? Contoh harga 349. Ya udah, tinggal saya klik jual aja. Nanti dapatnya berapa? 304.000 rupiah. Seperti itu. Ini tentang trading ya, pemahaman trading ya. Saya cek dulu, Tronnya udah masuk belum ya. Jadi ketika transfer itu estimasi kira-kira 10 menit. Dari token pocket ke Indodax sekitar 10 menit. Mungkin sambil nunggu Tron masuk, saya tanya jawab lagi. Mungkin ada yang mau nanya dulu sampai di sini. Ya, tadi ada pertanyaan juga nih. Kira-kira mau diutamakan mana dulu nih? Ini dari Bang Toha ya. XGOT atau X4 dulu nih kira-kira? Nah, kalau untuk XGOT atau X4 itu sebenarnya tergantung dari tim pribadi sih. Pilihan sih. Tapi kalau saya ke teman-teman, biasanya ke tim saya, biasanya X3, X4, XGOT. Biasanya contohnya X3, slot 3, X4-nya ikutin sama, slot 3. XGOT-nya selalu mundur 1, jadi slot 2 gitu. Jadi 3, 3, 2. Atau enggak contoh kita 4, 4, 3, seperti itu. Karena XGOT lebih mahal kan, upgrade-nya kan. Seperti Ya, itu. benar. Tergantung dari teman-teman mau main seperti apa. Ya, jadi balik lagi ke upline-nya juga ya. Kira-kira upline-nya udah ada belum slotnya? Kalau misalnya belum ada dan Ya, tiba-tiba betul. si downline-nya naikin kan, takutnya malah miss ya gitu. Kurang lebih gitu. Oke, Betul. kemudian ada lagi nggak yang mau nanya nih kira-kira? Jadi sebenarnya nggak ada maksimalnya, nggak ada minimalnya. Ya pokoknya di sini sama-sama kita mau pencapaian ke slot 15 nih sebenarnya nih. Mesti bareng-bareng jadinya. Betul. Dari Nia, ntar jual atau WD kalau Tronnya udah naik banyak aja ya. Ya bisa juga ya. Bebas sih sebenarnya pilihan. Bebas ya. Jadi soalnya saking fluktuatifnya juga kita jadi nggak tahu ya kapan naiknya ya. Bener nggak bro? Iya betul, kita nggak tahu kapan naik turunnya nggak tahu. Tapi biasanya kalau Tapi Tron, kira-kira dia marketnya lebih itu ada nggak sih buat dibaca? Market Tron itu Market ada apa nggak tuh? sih Tron? buat dibaca gitu? Market Tron atau crypto? Oh banyak dong. Nah ini kan di sini ada nih marketnya nih dari Tron ya. Sebenarnya Tron itu aku lihat koinnya cukup stabil ya. Dia cukup di harga 350 sampai dengan 430 sih. Dia cukup stabil di situ. Oke. Nah, ini kelihatan nih di sini ada chartnya Tron seperti apa. Ini kalau ini all ya, dari all. Jadi Tron itu pertama 2017 mulainya, bulan September. Dia sempat naik tinggi ya kan, sempat naik tinggi terus udah itu turun. Seperti ini sekarang segini-gini aja harganya. Datar-datar aja. Nah, ini juga ini yang 7 hari, ini yang satu bulan. Nah, tapi kalau bagi teman-teman yang pengen main aman, artinya kita nggak perlu keep Tron, ketika dapat bonus ya jual aja Tron langsung. Jadi kita ibaratnya kita nggak takut harga Tron turun atau apapun seperti itu. Jadi ada dua tipe orang.
Pertama, tipe orang yang memang holder, dia pengen holder untuk mendapatkan kenaikan harga Tron. Yang kedua adalah tipe orang yang fast moving, jadi ketika dapat bonus ya langsung jual. Dapat bonus langsung jual, seperti itu. Oke. Ini dari tadi ada yang raise hand ini, Pak Agus nih. Pak Agus kira-kira ada pertanyaan Oh iya, apa nih, boleh. Pak Agus? Silakan. Iya, Pak Agus. Pak Agus bisa dibantu di-unmute nggak, Bro? Oke, tunggu sebentar ya. Saya lihat ya. chatnya nggak ada Pak Agus nih. Oke. Oh ya, Masuk. Masuk. Ya. Oke. Sebentar. Karena dekat dengan komputer, saya keluar dah. Siap Pak Agus. Ya. Mungkin ada sedikit yang saya masih bingung ya. Untuk X3, X4, dan X Gold, kan saya baru lihat 1-2, kalau nggak ini hari kemarin ya, ditulis 221. Awalnya kan tidak pernah ada yang menjelaskan 221, ya kan? Tapi setelah saya pelajarin sendiri, 221, akhirnya saya mengerti. Maksudnya, tetap startnya adalah dari slot 1. Baru upgrade X3-nya, baru upgrade X4-nya lagi. Baru X Gold-nya tetap di slot 1. Sehingga itu adalah nilai yang 335 atau 350 lah, ya. Berkisaran itu, ya kan? Nah, kalau saya tahu dari 1 minggu lebih yang lalu saya join, pasti saya udah bermain di slot 2. Saya tidak akan main di slot 1. Tapi berhubung ini baru tahu, tidak jadi masalah. Nah, cuma berarti setiap member bisa mengupgrade kapan saja untuk X4, X Gold-nya, tetapi tidak boleh melebihi upline-nya. Ya kan? Artinya setidak-tidaknya sejajar dengan upline-nya. Betul. Ya. Nah, kalau keuntungan daripada kita tidak mengupgrade dari X3, tentunya kan itu pengaruh daripada kemampuan membernya sendiri ya. Kalau dia tahu dia tidak merekrut orang, oke, saya tidak perlu X3-nya tinggi-tinggi. Maka dia akan menaikkan ke X4 maupun X Gold-nya. Karena apa? Dia berharap bisa mendapatkan benefit lebih, profit tanpa merekrut dari limpahan yang lain-lain. Ya kan? Ya, betul. Jadi itu apakah boleh diberlakukan? Dengan catatan tidak boleh melebihi upline juga. Tidak boleh melebihi upline dengan catatan. Artinya apa? Tetap memberitahu kepada upline, kalau upline-nya belum ada di slot 5, maka upline-nya harus naik ke slot 5, walaupun dia harus naik, dia ingin naik X Gold maupun X4-nya di slot 5. Mungkin bisa dibantu bagaimana cara ngatasin dan juga penjelaskannya kepada member. Oke, saya jelasin ya. Ya, oke, Bro David. Saya mau share screen. Ya. Sebentar ya, saya mau share screen dulu sebentar. Siap. No problem. Thank you buat semua teman-teman yang sudah ajak saya. Ya, oke, yuk. Mantap. Nah, di sini, ini kan kita lihat ya, diagram X4 sama X Gold itu kan kita bisa diam aja ya. Ya, betul. Jadi bebas, kita mau main di berapapun. Cuman gini, kalau misalnya semua orang, kita seperti itu, diam, artinya mereka hanya upgrade, mereka tidak ngajak orang, maka akan terjadi namanya stuck. Contoh seperti ini, saya share screen lagi, contoh ya. Ya. Nah, di sini kelihatan ya. Oke. Saya clear dulu. Contoh ini saya. Saya ngajak nih contoh si A. Ya. Kita ngomong ini X4 ya. X4. Ya. Di X4-nya posisi. X4. Ya. Si A juga sama, ngajak B. Ya. Stuck. Oke. Si A ngajak lagi, contoh si C. Stuck. Ya. Ternyata upline ini udah nggak ngajak orang. Udah nggak ngajak orang sama sekali. Artinya, dia dapat pembayaran nggak dari sini? Dapat dari sini, sama dapat dari sini. Ya. Dapat ya pembayarannya ya, X4 ya. Pasti Kalau dapat. X Gold kan kayak gini, sama aja begini kan. Artinya, ketika orang berharap
ini semua berharap ya, saya nggak usah ngajak orang deh, saya upload gede-gede aja. Berharap semua ya. Ya. Ternyata harapannya tidak terwujud gitu kan, nggak dapat limpahan. Ya. Ya, yang ada entah ini jadi negatif. Jadi ibaratnya dia sudah invest nih, contoh nih X4-nya udah slot 3, terus X-Go itu slot 3, upgrade ke slot 4, ke slot 5, ke slot 6. Berharap, tenang aja lah, nanti upline saya aktif, ngerekrut, nanti saya dapat limpahan. Ternyata nggak terjadian nih, artinya mereka malah rugi. Bukannya harusnya join bisnis ini untung, malah rugi. Kenapa? Karena mereka terlalu berharap dan ternyata harapannya tidak terjadi. Seperti itu. Iya. Sebenarnya boleh aja, cuman yang ditakutkan adalah mereka berharap tapi harapannya tidak terjadi, seperti itu. Oke, paham dah. Artinya sini, kalau kita jelas, Pak David, berarti kalau kita berada di jalur yang merekrutnya kencang, pasti kita akan dapat semua membernya. Limpahan. Belum tentu. Belum tentu juga ya. Karena pada saat dia terinput X4-nya maupun X-Goal-nya, kan kita lihat di sana membernya belum tentu upline-nya sendiri, tapi bisa jadi kan dapat terkait dari member-member lain, upline lain gitu ya. loh. Ya, betul. Ya. Jadi kalaupun di upline lain, ya. Kalau terjadi di upline yang bergerak tanpa merekrut pun, kalau dia sudah dari awal dapat terus, yakin pasti dapat terus. Karena apa? Karena dia akan bergerak terus, ya kan? Kenceng gitu loh. Belum tentu. Aku kasih contoh seperti ini. Ya, ini kita ngomong yang X-Goat yang lebih gede lagi ya. Iya. Ini dia rekrut 2 orang, begini. Dia ceritanya dia udah aktif terus nih, udah ngajak orang terus nih, begini, ya kan? Ya. Ngajak orang terus. Ternyata kita dapat giliran di sini nih. Kalau kita ngomong ini kan baris pertama, baris kedua, baris ketiga, ya. baris keempat ya. Ternyata kita berada di baris keempat, yang di baris 16 orang di sini. Ya. Oke. Nah, kita anggap di sini semuanya mati nih. Ini nggak jalan nih semuanya. Mati dia, nggak jalan. Ini udah full kan? Ini udah full. Kita anggap semua udah full kan? Dia bakal pindah nggak di cycle ke pindah baru? Pasti pindah. Nanti, iya. Tapi tidak ya. Pindah. Jadi ketika full semua, dia akan pindah ke recycle ke di bawahnya upline-nya. Ini upline-nya di sini. Di bawahnya. Oke, ini upline-nya. Di sini kan mati jaringannya nih. Iya. Mati ya. Bergerak. Dia stuck di sini. Ya. Dia stuck di sini ya. Iya. Dia mau rekrut sebanyak apapun di sini, ini nggak bakal dapat hasil. Kenapa? Karena ini belum recycle sini. Oh, gitu. Iya, jadi belum tentu juga upline aktif dapat limpahan, belum tentu. Karena jaringannya awal dia nggak gerak di sini, semuanya pasif semua nih, ya kan? Kecuali kalau misalnya di sini aktif, dia recycle pindah ke sini, dia dapat limpahan lagi. Ternyata kenyataannya enggak. Di sini banyak yang pasif, yang direkrut pasif semua di sini. Akhirnya dia nggak pindah-pindah, dia hanya di sini terus. Jadi ketika upline-nya pindah di sini penuh pun, dia mau rekrut 100 orang pun, kita tetap sama-sama kita nggak dapat limpahan lagi dari situ. Ya. Justru saya di grup sambil saya pelajari terus, bagaimana kok ada yang tanpa merekrut mendapat, ya kan, bonus. Ya. Ada yang merekrut tapi bonusnya kalah dengan orang yang tidak merekrut gitu loh, ya kan. Nah, ternyata itu ada case lain. Aktif pun tidak menjamin, ya kan. Nah, betul. Termasuk salah satu saya jujur, saya mungkin ada 10 harian, kurang lebih lah 10, belum ada 2 minggu ya saya join. Waktu itu ya memang baru join langsung ditawarin, langsung saya ikut. Saya juga bingung, lihat downline saya baru ikut ini hari, udah dapat bonus. Loh, saya yang udah 1 hari belum ada dapat bonus. Dia yang baru berapa jam udah dapat bonus. Penasaran juga. Kita lihat, ini kenapa nih? Itu kenapa jadi seperti itu kan? Nah, aku jelasin nih sekarang. Jadi contoh nih, ada 1 orang. Contoh nih Bro Didi ya, kita Bro Didi. Sini Bro Didi. Oke.
yang pasti dapat bonus siapa? Pasti orang pertama dan orang keduanya Bro Didi. Udah pasti. Betul. Kenapa? Karena Bro Didi bakal ikut 2 orang begini ya. Iya. Ketika Bro Didi mengaktif sponsor, maka orang ini bakal masuk sini kan? Iya. Ya. Bakal masuk sini ya. Iya. Bakal masuk sini ya. Bakal masuk sini Betul. kan? Pertanyaannya, ini kan nggak kerja kan? Ini nggak kerja kan? Iya. Nggak kerja. Tapi Bener. karena dia dapat spillover dari Bro Didi semua nih, ya kan? Dapat kan? Dan dia ternyata aktif begini aktif. Maka orang ini sama ini adalah orang yang beruntung dan dia mendapatkan uang dari S-Gold. Yes. Tapi pertanyaan lain, contoh ini kan ada dua, ini ada 4, ada 8, ada 16 kan? 16, ya, yang terakhir. Ya. Betul. Ternyata Bro Didi aktif lagi nih sampai ke yang ke-16. Ya. Pertanyaan saya, Bro Didi bisa spillover ke bawah 16 nggak? Nggak bisa kan? Karena udah full kan? Harus recycle full. Iya. Bro Didi harus recycle dulu di sini, baru bisa ngerekrut lawan lagi di sini kan? Betul. Gitu. Jadi sebenarnya di sini adalah hanya faktor laki aja. Iya. Orang yang beruntung. Pas kebetulan di sini pas kebetulan. Betul. Justru tuh yang beruntung memang yang nomor 1, nomor 2 yang dialamin paling besar. Pasti member saya. Justru tuh saya berani bilang dengan member saya yang nomor 1 dan 2, kalian pasti beruntung terus. Karena apa? Yang hidup adalah di bawahnya. Pasti sudah. Iya. Paham, Pak. Tapi sudah kita di sini Pak. tidak boleh menjanjikan orang. Ibaratnya kamu nggak boleh. Belum tentu. Belum tentu ya kan. Apalagi kalau berada di 8, 16 atau 4 yang nggak bergerak, Pak. Waduh. Wah, belum tentu dapat. Iya. Itu betul-betul belum tentu dapat bonus loh di sana. Iya. Betul. Nah, tapi kalau jaminannya adalah ketika kita aktif rekrut 3 pasti beruntung, Pak. Kalau kita aktif rekrut 3 dan duplikasi ketiga itu udah pasti hukum beruntung, Pak. Beruntung karena sudah recycle. Yes. Iya, gitu. Betul. Seperti itu. Terima kasih Bro David atas penjelasannya. Oke, siap. Thank you. Yes, ya. Iya. Siap, Pak. Silakan, sukses lanjut. selalu, Pak. Semangat. Sukses sama-sama, Pak. Sukses sama-sama. Sorry, bajunya masih Vingo karena belum ada yang four sets. Siap, Pak. Oh ya, BTW, ini udah masuk Tron-nya nih. Tron yang tadi saya ini udah masuk ke wallet. Wallet ya, kita lihat. Oke. Kita lanjut lagi ya untuk yang ini ya. Cairin uang ke Indodax. Sebentar. Saya mau share screen. Oke, kita lihat nih. Tadi kan 871 Tron ya. Sekarang sudah menjadi 1.871. Kenapa? Karena saya sudah kirim 1.000 saya ke sini, ke Indodax. Nah, di sini ada notifikasinya. Nah, deposit 1.000 TRX setelah masuk ke akun Anda. Oke. Kita tinggal klik wallet. Klik wallet. Ini kan ada macam-macam ya, ada deposit rupiah, ada macam-macam. Tapi kalau sekarang kan kita mau menjual Tron, berarti kita kembali ke marketplace. Oke, kita cari Tron di sini, kita ke bawah cari Tron. TRX, oke. Nah, harga TRX sekarang itu ada harganya di 349 di market jual sama 348 di market beli. Nah, sekarang saya mau jual nih, contoh nih 1.800 ini saya mau jual nih, saya jual 1.000 Tron deh, yang tadi. 1.000 Tron, di harga, saya mau instan, saya mau buru-buru, saya ambil di harga 348. 1.000 Tron di 348, saya jual Tron. Please. Oke, akan dapatkan terjual 1.000 Tron, rupiahnya adalah 346.957. Oke, nah sekarang sudah jadi rupiah ya. Tronnya jadi rupiah ya sekarang ya. Nah, kita withdraw IDR. Tinggal ketika ya, di sini kan ada store rupiah, ada tarik rupiah dari riwayat kan. Kita pilih tarik rupiah. Di sini. Nah, kita lihat minimal penarikan 100.000. Biaya penarikan dihitung dari jumlah penarikan 0,5%,
minimal biayanya 25.000. Berarti setiap kita narik nominal berapapun terkena 25.000 rupiah. Jadi mau 100.000, mau 50.000 tetap 25.000. Jadi kalau bisa tariknya itu langsung besar dari sini rupiahnya. Kita tarik contoh di sini 100%, 346.000 akan kena potongan 25.000, terimanya segini, tinggal pilih aja mau akun yang mana. Contoh BCA, udah tinggal masukin Google Authenticator. Jadi kalau di Indodax kita punya namanya Google Authenticator seperti ini. Nah, kode ini akan berubah setiap 60 detik. Jadi walaupun orang bisa login akun Indodax kita, kalau nggak punya Google ini Authenticator, dia nggak bakal bisa ngehack. Kenapa? Karena ini hanya ada di handphone kita. Google Authent ini. Dan setiap 60 detik kodenya berubah. Nah, saya ketik ya Google Authent-nya ya. 750-974. Oke. Silahkan satu langkah lagi kami telah mengirim email. Jadi setelah kita klik, dia akan masuk ke email kita, withdraw. Nah, saya cek email saya. Dia akan ada tulisan verifikasi penarikan Indodax di sini. Kelihatan nggak? Konfirmasi penarikan Indodax. Sebesarnya berapa? Saya tinggal klik aja di sini. Oke. Oke, sukses. Nah, saya tinggal tunggu antara 10 sampai 15 menit, ntar masuk rekening. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada mau tanya lagi? Sampai nunggu uang masuk. Bro, ini. Halo. Halo. Mute. Ke-mute. Halo bro, Ya, bro. ke-mute bro. Ya, siap. Iya, tadi ke-mute bro. Ya, tadi masih ada pertanyaan nggak ya kira-kira ya? Ini sebentar. Ini tadi ada saran ke depannya harus ada koordinator per region, misalnya Forsets Kalimantan Tengah untuk memudahkan komunikasi dan silaturahmi. Ya, yang pasti Forsets ini karena masih baru ya, jadi mestinya dari kita nih yang memperkenalkan, dan lahan ini masih basah banget kan. Jadi ya semakin lama semakin besar, saya yakin prosesnya akan besar. Kurang lebih kayak gitu. Ini Bro David, berarti kita tinggal tunggu yang hasil dari withdraw tadi ya Bro ya? Iya betul, kita tunggu sekitar 10 sampai 15 menit sih harusnya. Oke. Sambil menunggu, kira-kira ada yang mau pertanyaan lagi nggak nih? Ada yang kurang jelas mungkin? Ya, kalau untuk Zoom meeting ini ya pertanyaan dari Megatron ya. Zoom meeting ini nanti kita akan lakukan mungkin setiap seminggu bisa 2 kali atau sekali ya, kurang lebih gitu ya. Nanti akan dikabarkan ke dalam grup masing-masing ya. Ya. Oke. Sambil nunggu ini pertanyaan, setelah ini kita mungkin tutup ya setelah selesai ya. Ya. Pas jam 9 nanti. Nanti pada saat penutupan Bro, itu ada salah satu orang yang sangat dahsyat Bro. Ada salah satu orang yang dahsyat Bro. Dahsyat. Jadi salah satu orang ini, adalah bisa dibilang Bro, dia selama 40 hari main Forsets ya. Dia udah mendapatkan income kurang lebih 150 juta. Wah, dahsyat. Dahsyat. Sebulan lebih 150 juta Bro, gila. Wah, gila. Jadi ini nanti penutupan kita nih bakalan seru banget nih. Nanti ini kita bakal dibakar nih di akhir-akhir nih. Gitu, itu dahsyat banget tuh. Dahsyat. Atau mau langsung dipanggilin aja Bro, orangnya Bro. Boleh sambil nunggu itu boleh sekalian. Boleh ya. Jadi sambil menunggu hasil dari withdraw-nya untuk nanti penutupan. Jadi saya undang ya untuk salah satu orang yang luar biasa ya, join di Forsets ya. Itu kurang lebih income-nya 150 juta. Nanti Bro David cek di WhatsApp ya. Saya udah kirim penghasilannya ya di Forsets. Oke. Oke, Pak Joko, saya persilakan ya. Bro, tolong bantu unmute ya Bro ya, Pak Joko ya. Oke, Pak Joko. Ya. Pak Joko bisa unmute sendiri nggak? Ya, Pak Joko. Halo Pak Joko. Ya, silakan Pak Joko. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo Pak Joko.
Siap, Mas. Sehat, dahsyat. Halo. Halo Pak Joko. Ya, malam. Malam. Malam, Pak Dedi. Ya, malam. Ini dengan Mas David ya? Ya Pak, saya Pak. Suaranya nggak kedengeran Pak. Halo. Halo Pak Joko, suaranya nggak kedengeran. Halo. Halo. Sebentar ya. Pak Joko. Oke. Oh ya, Nah, ini sudah. Oke. Jelas ya suara ya? jelas. Oke. Oke. Jadi udah bisa mulai? Boleh Pak, silahkan Pak. Dipersilahkan. Oke. Oke, semangat pagi teman-teman semua yang malam hari ini join di Forsage Zoom meeting khusus untuk Tron. Oke, sharing saya malam hari ini, saya kalau untuk Tron ya bersamaan dengan Bro Didi, Bro David ya, tanggal 14 Oktober ya, sekitar 3 minggu ya. Nah, mungkin karena permintaan teman-teman untuk ya Forsage kan kita tahu ada Ethereum dan Tron. Nah, ini saya malam hari ini sharing pengalaman ya sama-sama Forsage ini karena saya mulai dari Ethereum ya, Ethereum. Jadi saya mulai 10 September ya. September yang memperkenalkan saya adalah Mbak Susan ya. Mbak Susan, begitu saya diperkenalkan, saya waktu itu sempat short ya bagaimana ini sistemnya Forsage dan lain-lain melalui Google, kemudian YouTube dan juga media-media sosial ya yang saya short. Nah, bagi saya setiap kali saya masuk untuk bisnis, yang saya cek nomor satu adalah bahwa bisnis ini secara legal ya, legalitasnya seperti bukan hanya jangka pendek, tapi juga berkelanjutan, jangka panjang itu istilah. Halo Pak Joko. Halo Pak Joko. Ke-mute kayaknya Pak Joko nih. Sebentar ya Pak Joko ya. Saya ini dulu bentar. Pak Joko bisa di-unmute Pak Joko? Di-unmute. Ya, oke. Saya lanjut lagi. Sesudah cek ya, ternyata memang terus terang Forsage ini bagi saya sendiri hal yang baru ya, sama sekali baru. Lama ini kita mengenal bis. Cukup jelas nggak ya? Suaranya saya jelas nggak ya? Terputus tadi. Suaranya sempat terputus, Pak. Ya. Udah unmute kan? Nah. Udah. Bagaimana suara saya, teman-teman? Suara saya oke ya? Ini udah oke. Ya, yang ini udah oke, Pak. Silakan dilanjutkan, Pak.
Oke, suara? Ya, aman. Ini posisi saya masih di Semarang ya, saya di luar kota. Ini mungkin ada gangguan sinyal ya. Oke. Oke, jadi kemarin kemarin saya ke Solo untuk istilahnya membantu tim. Oke, saya kembali ke awal lagi bahwa setiap kali saya join suatu bisnis, bagaimana bisnis ini ke depan. Artinya bukan hanya soal profit sementara atau profit di depan, tapi yang berkelanjutan. Nah, itu yang membuat kita bisa passion dan kita semangat hari lepas hari ya. Nah, itu. Dan juga karena ini kan bukan menyangkut hanya saya pribadi, ini juga bisnis networking ya. Meskipun ini secara ini bukan MLM, tapi ini sistemnya matrix ya. Ini menurut saya luar biasa karena selama ini kita ikut istilahnya bisnis apapun yang sifatnya networking itu yang kita bisa lihat adalah kita ke bawah. Artinya tim kita yang bisa kita lihat. Kita nggak bisa lihat upline kita, bahkan misalnya upline 1, 2, 3 level ke atas kita sama sekali nggak bisa lihat. Namun luar biasa ini Forsage bukan saja kita bisa melihat atas ya, bahkan semua ID yang telah masuk di Forsage kita bisa lihat dari nomor 1 sampai ID nomor terakhir. Kita bisa cek susunan tim upline kita seperti apa. Jadi di sini kita bisa menduplikasi dengan melihat susunan tim upline kita. Itu itu yang bisa bisa kita terapkan. Dan terus terang Forsage ini kan Ya, terputus ya kayaknya ya. Terputus ya Bro ya. Halo Pak Joko. Sepertinya nih ada pengaruh sinyal juga nih. Ya, pengaruh sinyal. Iya, sinyal nih. Ya, Pak Joko. Oke, saya lanjut lagi. Ya. Oke, jadi di sini kita bisa melihat bahkan teman-teman kita yang belum join itu bisa melihat seperti apa boleh dikatakan isi perutnya dari upline kita, dari tim manapun, bahkan nomor yang ID yang luar biasa dan hebat. Kita bisa lihat bahwa ID yang lebih join duluan itu tidak jaminan untuk menghasilkan profit yang lebih besar. Nah, ini saya paling senang dengan challenge tantangan bahwa kita ini bisa melewatin upline kita. Kita bisa melewatin di atas kita. Artinya Forsage ini sangat adil, sangat fair. Dan karena ini didukung oleh smart contract ya, dengan blockchain, dengan sistem matrix. Nah, tanpa campur tangan admin. Nah, ini luar biasa. Jadi semuanya sangat-sangat fair dan adil ya istilahnya. Ini kita lihat bersama bagaimana ID 1 ya kan. Ini sampai 1 juta dolar ya, seperti yang ditayangkan di share link-nya ini ya. Jadi kita bisa antusias untuk mengejar. Contoh sudah di depan mata dalam bulan saja, belum ada 3 bulan, bisa menghasilkan
miliar bisnis dimulai rupiah yang Suaranya itu Pak, putus-putus Pak. Itu. Putus ya. Ya. Masih putus-putus ya suara saya? Sudah. Sekarang udah enggak? Oke, saya lanjut lagi dan terus terang juga di sini yang kita sebut teamwork ya. Artinya teamwork sistem yang sudah kita create bersama ya, sudah kita ciptakan bersama, kita akan membantu tim ya. Contoh Zoom malam hari ini adalah salah satu bentuk support system ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir tentang hal-hal yang sifatnya teknis ya. Pelan-pelan kita akan belajar learning by doing. Yang penting teman-teman di sini tadi ada yang tanya tipsnya. Sebetulnya tidak ada suatu rahasia untuk mencapai dalam hitungan minggu atau bulan menghasilkan istilahnya tron yang signifikan ya. Kalau tadi dicontoh saya memang karena Ethereum saya sudah lebih lama dibanding Tron, yaitu hasilnya jelas kelihatan bahwa sistem Forsage ini luar biasa. Itu tidak mungkin scam ya di sini karena istilahnya sudah dengan smart contract, dengan blockchain dan matrix. Nah itu semua tadi sudah dijelaskan oleh Bro David ya. Oke, jadi kita boleh bertanya anytime di grup yang ada, teman-teman sudah masuk di WhatsApp group. Nah itu bisa kita saling sharing apa yang belum jelas, apa yang belum teman-teman tangkap itu kita semua akan saling teamwork ya untuk memberitahu seperti apa. Termasuk juga step dan seterusnya. Karena di sini kita harus teamwork pada saat kita upload, sekali lagi kita mesti koordinasi, kita info kepada upline kita supaya tidak terjadi take over ya itu teman-teman yang bisa saya sharingkan. Kuncinya adalah bagaimana kita menambah direct tim kita sebanyak-banyaknya. Ya, yang kedua slot kita usahakan untuk nempel. Artinya kalau upline kita upslot, ya kita ikut upslot. Itu sedemikian supaya itu bagus ya. Kalau upline kita slotnya 3, kita bisa upslot 3 itu bagus. Itu saja Kemudian di bisnis yang namanya limpahan tadi sudah dijelaskan dengan Pak Bro David, tapi di sini teman-teman limpahan itu teman-teman dapat ya. Kalau kita semua saling aktif dengan teamwork, kita semua aktif ya. Dalam hal ini bagaimana kita selain menambah direct juga membantu anak, cucu, cicit kita. Artinya tim kita dengan nothing terus kita membantu. Teman-teman yakin kita akan terjadi selama ya. Agak putus-putus Pak Joko. Sama-sama terjadi dan menghasilkan. Oke, sorry nih kalau isinya bagus, mohon maaf nanti bisa next time lah bisa sharing lagi. Saya kira itu bisa Indonesia ya agak terputus ya, seperti sinyalnya agak kurang bagus ya Pak Joko ya. Ya Pak Joko, halo. Ya
Pak Joko, terima kasih Ya. Pak Joko untuk waktu dan tempatnya Ya. Pak Joko. Luar biasa Pak Joko. Terima kasih udah sharing-sharing nih Pak Joko. Oke, terima kasih Pak Joko. Saya sharingnya luar biasa sekali. Ya, apa namanya, Bro, tadi itu Pak Joko itu ya istilahnya di Ethereum-nya dia udah 42 hari kurang lebihnya, tapi income-nya udah 150 juta, Bro. Mantap. Mantap. Ya, ini ngomong-ngomong nih, di antara partisipan ini kira-kira yang masih belum jadi member nih ada berapa orang nih kira-kira ya? Saya mau tahu juga nih, dari tadi penasaran saya ini. Ada berapa orang penasaran. kira-kira yang belum jadi member gitu? Ini sebenarnya sih ada berita bahagia juga nih. Udah masuk nih Apa barusan nih. Wih, mantap. Coba di-share dulu, Bro. Nah, ini kan saya tadi withdraw berapa nih? 346.000 ya? Ya. Jam berapa? 20.50 ya? Mm-mm. Nah, kita lihat di BCA kita ya. Nah, nih. Langsung masuk rekening ya. Jadi sebenarnya kita itu bukan tipu-tipu. Jadi memang Tron itu memang kita bisa liquidkan ke rekening kita seperti itu. Iya. Berarti luar biasanya sini withdraw-nya pun nggak ada batasnya minimum berapa, kemudian harinya hari apa, nggak ada ya Bro ya sini ya? Nggak ada. Jadi 24 jam. kapanpun dimanapun duit masuk langsung cair di dompet digital kita ya Bro ya, token pocket ya? Yes, betul. Wah, luar biasa. Ya, ini semoga dari Zoom meeting malam ini ya, buat teman-teman yang masih belum jadi member ya, semoga bisa menguatkan dirinya juga dan hatinya untuk join jadi member di Forsats. Nah, karena semakin cepat kalian gabung ya, itu semakin cepat juga kemungkinan untuk kalian berkembang dengan tim kalian di sini. Kira-kira dari Bro David ada pesan dan ini untuk ini teman-teman semua nih? Ya mungkin kita ikutin sama-sama kata Kodidi ya. Pokoknya ngerti itu belakangan. Yang penting kita join dulu, kita rasain dulu, kita ngajak teman dulu. Yang penting action, hasil itu belakangan. Belum ngerti aja udah. Emang dahsyat hasilnya emang. Udah gila-gila deh. Jadi ngerti itu nomor belakangan. Yang penting udah ada support sistemnya, udah ada sistemnya ya kan. Tinggal kita ikutin aja gimana caranya. Ya udah ikutin. Action. Seperti itu. Betul. Jadi yang pasti action dulu. Siap. Action dulu. Oke, berarti thank you banget nih buat Bro David udah ada waktunya buat ini inspiring kita sama-sama nih semuanya. Thank you banget Bro David. Dan teman-teman semua thank you banyak yang udah hadir pada malam hari ini. Zoom meeting malam ini saya akan segera tutup. Terima kasih sekali lagi. Sukses selalu. Salam cuan. Dadah.